Skill 12, use adjective clause connectors or subjects correctly. Skill 12 kita akan membahas tentang adjective clause connector yang juga berfungsi sebagai subjek. Konektornya berfungsi juga sebagai subjek. In skill 11, we saw that adjective clause connector were used to introduce clauses that describe nouns. Di skill 11, kita telah melihat bahwa adjective clause connector digunakan untuk memperkenalkan klausa. Nah, klausa yang konektor ini jelaskan yaitu dia menjelaskan noun-nya karena kan adjektif. Di skill 12, we will see that in some cases an adjective clause connector is not just a connector. Di skill 12, kita akan melihat bahwa di beberapa kasus adjective clause connectornya tidak hanya sebagai konektor. Adjective clause connectornya juga dapat bertindak sebagai subjek dari klausa secara bersamaan. Hanya di sini di skill 12 garing subject. Contoh pertama, the woman is filling the glass that is on a table. Subjek verbnya the woman is filling. Terus noun yang dijelaskan oleh adjective clause adalah the glass. Konektornya adalah that. Nah, that di sini adjective clause connector juga berfungsi sebagai subjek. Subjek dari klausa kedua yaitu is. That is adalah subjek verb. Adjective clause-nya ini that is on the table diberi kotak adjective, berarti menjelaskan noun. Noun yang dijelaskan adalah the glass. Terus lanjut contoh kedua, the glass that is on the table contains milk. Ini hanya perbedaan posisi noun yang dijelaskan. Noun, contoh pertama, noun yang dijelaskan, nounnya itu setelah verb is filling. Nah, sedangkan contoh kalimat kedua, noun merupakan subjek. Nounnya ini dijelaskan oleh adjective clause. Oke, contohnya, example from the paper TOEFL computer test. Blank is on the table has 4 sections. Blank, kita cek verbnya. Verbnya adalah is. On the table has adalah verb juga. Garis bawah 2 kali. Jadi kita membutuhkan 2 subjek dan 1 konektor. Satu subjeknya untuk is, satu subjek juga untuk has. Kita lihat, in this example, you should notice immediately that the sentence has 2 verbs ya. Jadi kalimat ini memiliki 2 verb, is and has, and each of them needs a subject. Setiap verbnya butuh subjek. You know that table is not a subject. Ya, di sini tambahan ya. Table bukan subjek. Nah, harus hati-hati. Table kelihatan memang datang sebelum has dan noun. Tapi sayangnya table di sini adalah object of preposition dari on. Object preposition kita kembalikan dulu. Object of preposition dari on. Yang biru adalah berdua adalah prepositional phrase. Kita kembali di skill 2. Prepositional phrase itu terdiri dari prepositionnya, preposition ditambah object of prepositionnya. Preposition di sini on, terus object of prepositionnya the table. Nah, yang kadang membuat bingung itu the table. Nih, the table kadang kita lihat subjek dari has, tapi bukan. Nah, harus hati-hati menentukan subjek. Jadi kita masih tetap membutuhkan subjek untuk has. Okay. The only answer that has 2 subjects adalah jawaban B. Yang memiliki satu-satunya jawaban yang memiliki 2 subjek adalah jawaban B. The correct sentence should say, the notebook which is on the table has 4 sections. In this sentence, notebook is the subject of the verb has. Ya, the notebook has. Terus which adalah subjek dari verb is, which is also the connector that joins the 2 clauses. Nah, bagi yang bingung saya uraikan dulu. Kita uraikan sama-sama. Eliminasi jawaban. Jawaban A salah karena
Jawaban A salah karena hanya akan ada satu subjek dan dua verb. Salah. B, the notebook which, kemungkinan benar karena ada the notebook yang bisa sebagai subjek untuk has, terus which konektor yang bertindak sebagai subjek juga subjek ya untuk verb is. Tidak betul. Terus yang C, because the notebook. Oke, because the notebooks on the table tidak masuk akal artinya ya. Walaupun the notebook misal subjek is on the table, tapi has tidak memiliki subjek karena because tidak bisa menjadi subject. Jadi kalau kita pilih C, kita akan berakhir pada satu subjek dan dua verb. Nah, kita padahal membutuhkan dua subjek dan satu konektor. Oke, lanjut D, in the notebook. Nah, ini pun D tidak boleh kita pilih. Boleh, tapi tidak tepat. Belum menjawab pertanyaannya. Karena the notebook sendiri, the notebook adalah object of preposition dari in. Jadi, in the notebook, di jawaban in the notebook, kita tidak dapat menemukan subjek ataupun verb. Jadi, secara otomatis jawaban A, C, dan D salah. Jawaban yang benar adalah B. Oke, kita lihat tabel, diagram, chart tentang adjective clause connector yang juga berfungsi sebagai subjek. Ada tiga kata yang bisa menjadi konektor sekaligus subjek yang berfungsi sebagai adjective. Adjective adalah menjelaskan noun. Boleh who, which, that. Nah, ini harus hati-hati. Who hanya boleh digunakan untuk orang, which hanya boleh digunakan untuk benda. Which ini tidak boleh digunakan untuk orang. Nah, yang that boleh digunakan untuk orang dan boleh digunakan untuk benda. Contoh kalimat pertama, kita di sini bisa melihat polanya. Subject verb terus adjective connector sekaligus sebagai subjek terus verb. Jadi konektornya berfungsi juga sebagai subjek. Adjective konektornya datang setelah verb. Untuk contoh pola pertama, pola kedua, adjective konektornya datang setelah subject. Menjelaskan secretary. Kita lihat artinya terlebih dahulu. Kalimat pertama, she needs a secretary who types fast. She needs a secretary. Klausa pertama adalah she needs. Klausa kedua adalah who types. Who types. Nah, who adalah konektor yang menghubungkan dua klausa, she needs dan who types. Konektornya juga berfungsi sebagai subjek dari types. Konektor who ini menyebabkan who types fast dikotakkan menjadi adjective clause. Sama halnya di kalimat kedua. Who, sekretaris. Sekretaris yang bagaimana yang dimaksud di kalimat? Yaitu sekretaris yang mengetik dengan cepat. Demikian penjelasan skill 12.